Perkenalkan, nama saya Dinda Natasha. Saya dari S1 Keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi teknologi prosedur pada gangguan pernafasan, kardiovaskuler, dan hematologi. Pengertian teknologi sistem pernafasan. Teknologi sistem pernafasan adalah alat yang digunakan untuk menanggulangi permasalahan sistem pernafasan. Dikarenakan permasalahan dari sistem pernafasan itu beragam, mulai dari kesulitan bernafas, kelainan karena penyakit tertentu, dan lain sebagainya. Maka diciptakanlah beragam alat untuk membantu mengatasi permasalahan tersebut. Secara umum, kita akan temukan di dunia kesehatan ada 4 teknologi sistem pernafasan. Keempat teknologi itu terdiri dari tracheostomy, pulmotor, spirometer, oksigen kateter, nebulizer. Selanjutnya di sini ada teknologi tracheostomy. Teknologi sistem pernafasan atau alat bantuan pernafasan yang kita ambil adalah tracheostomy. Tracheostomy merupakan suatu prosedur pembedahan yang dilakukan untuk memasang alat seperti selang di dalam trakea. Pemasangan selang ini bertujuan untuk memberikan jalan bagi sistem pernafasan. Caranya dengan mengisap lendir-lendir yang menghalangi sistem pernafasan. Selanjutnya di sini ada kondisi yang dibutuhkan tracheostomy. Ada 2, yang pertama tracheostomy darurat, yang kedua tracheostomy non darurat. Tracheostomy darurat seperti namanya, tracheostomy ini dilakukan pada kondisi darurat. Biasanya tracheostomy menjadi pertolongan pertama bagi seseorang yang mengalami kesulitan bernafas pada area tenggorokan atau kondisi seperti cedera kepala berat menyebabkan nafas tiba-tiba tersumbat. Lalu tracheostomy non darurat. Tracheostomy non darurat ini dilakukan untuk berbagai alasan, antara lain sebelum operasi pembedahan pada kepala, wajah, tenggorokan, atau rongga mulut. Prosedur ini memungkinkan seseorang bernafas dengan baik selama masa pemulihan. Lalu tracheostomy dapat membantu orang-orang yang membutuhkan ventilator dalam jangka panjang agar merasa lebih nyaman. Lalu kanul tracheostomy dapat digunakan untuk membersihkan saluran nafas pada orang-orang yang mengalami kelumpuhan atau penyakit saraf yang membuat sulit batuk dan mengeluarkan dahak. Selanjutnya di sini ada prosedur tracheostomy. Yang pertama ada tracheostomy dengan pembedahan. Tindakan ini biasanya dilakukan di ruang operasi. Berikut langkah-langkah pekerjaannya. Anda akan diminta untuk berbaring, terlentang, dan mendapatkan bius lokal. Setelah bius bekerja, dokter akan membersihkan area leher, bawah, dan dada Anda dengan larutan antiseptik. Sayatan kemudian dibuat di bagian bawah leher, di antara laring dan tulang sternum, tulang dada. Kulit di sekitar tenggorokan akan disayat secara horizontal, lalu otot-otot di bawahnya dipisahkan. Dokter lalu menarik kelenjar tiroid sedikit ke belakang agar dapat melihat letak trakea. Setelah menemukan trakea, dokter akan membuat sayatan di trakea dan menyisipkan selang nafas pada sayatan tersebut. Selang nafas atau tracheostomy tube lalu dimasukkan ke dalam trakea. Dokter lalu menjahit selang nafas agar tetap berada di posisi yang seharusnya. Selanjutnya yang kedua, tracheostomy invasif minimal. Tindakan ini biasanya dilakukan di kamar perawatan atau ruang operasi. Berikut langkah pengerjaannya. Anda akan diposisikan untuk berbaring. Bagian bawah bahu Anda akan dipasang penumpang untuk membantu dalam meluruskan posisi jalan nafas. Obat bius lokal disuntikan ke area yang ditargetkan. Dokter akan membuat sayatan pada kulit leher dekat pangkal bagian depan. Dokter kemudian membuka trakea, tracheostomy atau membran krikotiroidotomy. Dokter kemudian akan memasang plester atau benang jahit sementara untuk mencegah tabung terlepas dari lubang. Lalu ada pengertian sistem kardiovaskuler.
Sistem kardiovaskuler adalah kumpulan organ yang bekerja sama untuk melakukan fungsi transportasi dalam tubuh manusia. Sistem ini bertanggung jawab untuk mentransportasikan darah yang mengandung nutrisi, bahan sisa metabolisme, hormone, zat kekebalan tubuh, dan zat lain ke seluruh tubuh. Sehingga tiap bagian tubuh akan mendapatkan nutrisi dan dapat membuang sisa metabolismenya ke dalam darah. Dengan tersampainya hormone ke seluruh bagian tubuh, kecepatan metabolisme juga akan dapat diatur. Sistem ini juga menjamin pasokan zat kekebalan tubuh yang berlimpah pada bagian tubuh yang terluka, baik karena kecelakaan atau operasi, dengan bertujuan mencegah infeksi di daerah tersebut. Dengan demikian, dapat dilihat bahwa sistem kardiovaskuler memiliki fungsi utama untuk mentransportasikan darah dan zat-zat yang dikandungnya ke seluruh bagian tubuh. Lalu di sini ada jenis-jenis gangguan kardiovaskuler. Yang pertama, penyakit jantung koroner. Kedua, aritmia. 3, serangan jantung. 4, gagal jantung. 5, DVT. 6, stroke. 7, kardiomiopati. Yang terakhir, penyakit jantung bawaan. Selanjutnya di sini ada teknologi CRT sebagai terapi pengobatan gagal jantung. Gagal jantung merupakan salah satu penyakit katastropik yang memiliki tingkat mortalitas kematian yang cukup tinggi. Melakukan pemeriksaan secara rutin dan mengonsumsi obat pengobatan gagal jantung juga dapat dilakukan dengan menggunakan teknologi cardiac resynchronization therapy. CRT adalah benda kecil yang dipasang untuk mengembalikan gerak dinding jantung supaya sinkron. Alat ini merupakan inovasi dari alat pacu detak jantung yang memiliki fitur defibrilator yang dapat menghasilkan denyut jantung yang normal. Teknologi CRT ini memiliki dua bagian. Pertama terdiri dari generator yang dipasang di dalam kulit bagian dada, sementara bagian keduanya berupa kabel yang dimasuki melalui jantung. Yoga Yuniadi, dokter spesialis jantung yang juga guru besar FKUI, menambahkan bahwa tidak semua pasien gagal jantung bisa ditolong oleh alat CRT. Ia menjelaskan ada dua kriteria utama pasien yang dapat menggunakan alat bantu CRT. Pertama, pasien gagal jantung tersebut harus mengalami fraksi injeksi di bawah 35%. Umumnya pasien gagal jantung hanya mengalami 55% faksi injeksi. Menurut Yoga, pada faksi injeksi 35 hingga 55% ini, pasien masih dapat ditangani dengan terapi obat-obatan. Faksi injeksi sendiri adalah ukuran darah yang dipompa keluar dari bilik vertikal jantung. Pasien harus dalam kondisi di mana fraksi injeksinya di bawah 35%, karena kalau di atas itu masih bisa diperbaiki dengan obat. Selain menjalani terapi CRT, pasien gagal jantung juga diimbau untuk menjalani gaya hidup sehat untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Caranya adalah dengan menjalani diet garam dan lemak, berolahraga secara rutin, menimbang berat badan setiap hari, berhenti merokok, mengonsumsi obat sesuai anjuran, dan memeriksakan diri ke dokter jantung secara rutin. Untuk prosedur cardiac resynchronization therapy atau disebut CRT, pasien gagal jantung mesti menjalani serangkaian pemeriksaan dan terapi obat-obatan serta perubahan gaya hidup dulu sebelum bisa memanfaatkan cardiac resynchronization therapy. Prosedur pemasangan alat CRT tergantung kondisi pasien, bisa sebagai pasien rawat jalan ataupun rawat inap. Selama prosedur pemasangan alat, pasien sadar tapi mendapat obat penenang agar rileks dan terkantuk. Dokter hanya akan membuat bagian tubuh tepat masuknya alat mati rasa. Biasanya pada pangkal paha, tim dokter memantau jantung serta tekanan darah dan level oksigen sepanjang prosedur. Untuk memasukkan alat CRT, dokter membuat sayatan kecil di pangkal paha. Alat yang terdiri atas seperangkat baterai dan kabel itu ditempatkan ke jantung lewat pembuluh darah. Guna menuntun alat tepat ke jantung, dokter menggunakan sinar X.
Dokter lantas mengetes alat itu dengan impuls listrik. Pasien mungkin akan merasa jantungnya berdegup kencang setelah alat sudah pasti berada di posisi yang tepat. Dokter memasukkannya alat pemacu jantung kardia resinorazation terapi yang dihubungkan dengan kabel tadi dan menutup sayatan. Selanjutnya di sini ada teknologi sistem hematologi. Beberapa penyakit yang bisa dideteksi lewat tes hematologi diantaranya anemia. Anemia terjadi akibat kekurangan hemoglobin yang berfungsi menyebabkan oksigen ke seluruh organ tubuh. Yang pertama hemofilia, leukemia, limfoma, myeloma. Hematologi analyzer adalah suatu alat yang bisa digunakan oleh seseorang analisis kesehatan untuk mengukur sampel berupa darah. Alat ini biasanya digunakan dalam bidang kesehatan atau kedokteran. Hematologi analyzer mampu membantu mendiagnosis penyakit yang diderita seorang pasien seperti kanker, diabetes, dan lain-lain. Hematologi analyzer digunakan untuk memeriksa darah lengkap dengan cara mengukur serta menghitung sel darah dengan cara otomatis berdasarkan impedansi aliran listrik atau berkas cahaya terhadap sel-sel yang dilalui. Hematologi analyzer juga biasanya digunakan untuk pemeriksaan hematologi rutin yang meliputi hitung sel leukosit, hitung jumlah sel trombosit, dan pemeriksaan hemoglobin. Cara kerja dari hematologi analyzer itu sendiri yaitu sampel darah dicuci selama 200 kali lalu dicampur dengan hemolyzing, kemudian akan dihitung hemoglobin Hb dan white blood cell WBC. Kemudian untuk penghitungan red blood cell dan platelet darah akan dicuci selama 200 kali dan kemudian semua data diolah di mikrosensor yang kemudian akan ditampilkan di dalam monitor atau display. Selanjutnya, keuntungan dari penggunaan hematologi analyzer ada 3. Yang pertama, sampel yang tidak terlalu banyak. Yang kedua, efektivitas waktu. Yang ketiga, ketepatan hasil pemeriksaan. Untuk cara kerja pemeriksaan sampel darah, yang pertama, sampel darah yang akan digunakan harus dipastikan sudah homogen dengan menggunakan antikoagulan. Tekan tombol white blood atau WB pada layar monitor. Tekan tombol ID dan masukkan nomor sampel yang akan digunakan, lalu tekan enter. Tekan bagian atas dari tempat sampel dan letakkan sampel ke dalam adaptor. Tutup tempat sampel hingga rapat, kemudian tekan run. Secara otomatis hasil akan muncul pada layar. Yang terakhir, mencatat hasil dari pemeriksaan.